Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan Bayu Aditya dari akuntansi manajerial G dengan dosen pengampu Ibu Reika Happy. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk memenuhi ujian akhir semester untuk menganalisis penerapan perolehan penjualan dan harga pokok penjualan guna mengukur laba bersih pada perusahaan. Jadi ini itu studi kasus dari PT Java Convert Indonesia Tbk di Sidoarjo. Jadi nanti saya akan menjelaskan dan menganalisis dan mencari laba-laba bersih dari perusahaan tersebut. Sebelum masuk ke tahap masalah dari PT Java, saya akan menerangkan tentang apa sih PT Java itu. Jadi PT Java Convert Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang agri-food terbesar di daerah Indonesia. Jadi unit bisnis PT Java ini terutama yaitu tentang pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas, serta pembudidayaan pertanian yang berlokasi di daerah Sidoarjo. Suatu perseroan yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 46 tahun dengan standar dan kualitas yang tidak diragukan lagi dalam semua segmen pasar. Selanjutnya kita masuk ke tahap studi kasus dari PT Java Convert ini. Jadi pada PT Java Convert Indonesia Tbk ini menemukan adanya masalah besar, yaitu perkembangan laba bersih pada PT Java Convert Indonesia Tbk Sidoarjo dari bulan ke bulannya. Jadi laba bersih dari bulan ke bulannya itu tidak mengalami peningkatan yang signifikan seperti yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari laporan keuangan pada 2017 nanti. Saya akan tampilkan gambarnya dari bulan Januari sampai bulan Desember yang cenderung mengalami keuangan pada tahun 2017 ini mengalami fluktuasi. Jadi walaupun volume penjualan pakan ternak tiap bulannya ini sampai bulan November itu terus mengalami peningkatan, tetapi laba bersih yang diperoleh belum tentu mengalami peningkatan juga. Jadi hal ini dikarenakan adanya peningkatan biaya operasional atau BOP dalam pengolahan pakan ternak dan pesaing yang ketat di antara perusahaan yang sejenis. Jadi kita bisa akan mencari laba bersih dan kita harus menerapkan analisis tentang perolehan penjualan dan HPP dari PT Java Convert ini. Jadi di atas ini sudah terdapat beberapa laporan dari 2017, 2018 dan 2019 itu mengalami peningkatan tetapi tidak adanya laba bersih. Jadi pada tahun 2017 PT Java ini memperoleh HPP sebesar 24.571.742 rupiah. Untuk 2018 itu sebesar 26.804.578 rupiah. Untuk yang 2019 itu 29.616.563 rupiah. Di sini ada data-data dari PT Java Convert Indonesia Tbk Sidoarjo.
di sini ada HPP dari tahun 2017 ke 2018 ke 2019. Bisa dilihat di atas ini. Dari data di atas dapat dilihat bahwa harga pokok penjualan PT Java Convert Indonesia Tbk mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah harga pokok penjualannya yaitu sebesar Rp24.571.742. Sedangkan pada tahun 2018 jumlah harga pokok penjualan itu sebesar Rp26.804.578. Jadi untuk yang terakhir yaitu pada tahun 2019 itu terdapat harga pokok penjualan sebesar Rp29.616.563. Jadi sebelumnya di sini kita lihat ada beberapa data-data. Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga di sini. Nanti kita dapat mencari laba dari tahun ke tahunnya. Jadi nanti di sini ada data dari perhitungan laba bersih dari 2017. Nanti di sini ada perhitungan data dari laba bersih 2018, dan nanti di atas ini ada penjelasan tentang perhitungan laba bersih dari 2019. Jadi dalam studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan manajerialnya pada PT Java Convert Tbk Sidoarjo ini mengalami fluktuasi. Jadi hal tersebut dapat dilihat dari yang pertama, itu dari laba bersih dari tahun 2017 lebih rendah di tahun 2016 sebesar Rp2.171.608. Jadi penurunan laba tersebut disebabkan inflasi yang terjadi selama tahun 2017 dengan beban seperti beban penjualan dan pemasaran, beban umum dan beban administrasi dan biaya lainnya lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk yang kedua, laba bersih di tahun 2018 itu meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan laba usaha disebabkan oleh peningkatan penjualan yang disertai peningkatan kinerja operasional di tahun 2018. Jadi menurut saya ada saran, yaitu yang pertama, untuk PT Java Convert ini agar laba bersih terus meningkat, maka hendaknya perusahaan dapat menekan biaya produksi yang dapat meningkatkan beban pokok penjualan dalam kegiatan operasional. Untuk yang kedua, untuk lebih memperhatikan lagi kegiatan penjualannya maupun kuantitas volume penjualan harus diperhatikan agar tidak terjadi penurunan laba bersih lagi di periode yang akan datang. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.